Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ramadan Al-Haddad dengan nomor NIM terakhir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu demokratia yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara atau kekuasaan warga negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Yang berarti demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dimana setiap warga negaranya memiliki hak-hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi mengandung makna yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, bahwa setiap individu dari suatu rakyat memiliki kebebasan dalam memilih dan mengatur pemerintahan ideal yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Sejarah demokrasi telah dijelaskan dalam pengertian demokrasi tadi bahwa demokrasi merujuk pada sistem politik yang dianut di salah satu kota di negara Yunani pada abad 5 sebelum Masehi, yaitu kota Athena. Demokrasi yang dipraktikkan di kota tersebut yaitu demokrasi secara langsung atau direct demokrasi, yang artinya hak warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan dijalankan secara langsung oleh warga atau rakyat itu sendiri. Konsep demokrasi yang lahir di kota tersebut berawal dari terbatasnya penduduk kota tersebut untuk dapat dikumpulkan dan mengadakan musyawarah untuk menentukan segala permasalahan, termasuk tentang politik, yaitu pemilihan wakil dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, dapat dipastikan setiap rakyat turut berpartisipasi dalam setiap kebijakan, permasalahan, dan pemilihan wakil rakyat yang memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadia Anilam, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang trias politika. Trias politika yaitu merupakan suatu kekuasaan politik negara dengan independen dan setara yang dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelembagaan, yaitu yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, dan yang ketiga ada yudikatif. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini merupakan lembaga yang bertugas untuk menjalankan undang-undang yang dipimpin langsung oleh presiden dan wakil presiden. Di sini presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu ada legislatif, yaitu lembaga ini berfungsi atau bertugas untuk membuat rancangan undang-undang dan membuat rancangan anggaran pengeluaran atau belanja negara yang dipimpin oleh DPR, BPK, dan MPR. Lalu ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia dan mengawasi agar semua peraturan Indonesia ditaati. Dalam lembaga ini ada 2 pemimpin, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis demokrasi, yaitu demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama yaitu demokrasi yang dilakukan secara langsung. Di sini, rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu demokrasi yang dilakukan secara langsung. Di sini, rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah, yaitu di mana masyarakat atau rakyat itu dapat mengungkapkan pendapatnya secara langsung dan menyalurkan aspirasinya dalam satu pertemuan. Lalu ada demokrasi yang dilakukan secara tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi ini yaitu merupakan sebuah demokrasi yang pengambilan keputusan oleh rakyat namun diwakilkan oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat diwakilkan kepada wakil rakyat yang duduk sebagai perwakilan rakyat.
Lalu yang terakhir yaitu demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Tugasnya yaitu diawasi langsung oleh rakyat melalui referendum dan melalui inisiatif rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhlakul Karimah, NIM 021. Jenis demokrasi. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat. 1. Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat diikut sertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. 2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi berdasarkan titik perhatian. Demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi campuran. Demokrasi formal yaitu demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik. Individu diberikan kebebasan yang luas. 2. Demokrasi material. Demokrasi ini memandang manusia memiliki kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Yang terakhir adalah demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis demokrasi sebelumnya, yaitu demokrasi material dan demokrasi formal. Demokrasi ini berupa menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Hazani dari Prodi PAI semester 2 kelas A1 dengan NIM 19207104 kali 41. Ingin menjelaskan tentang demokrasi berdasarkan titik perhatian. Seperti yang teman-teman lihat, demokrasi berdasarkan titik perhatian di PPT kali ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang berkedudukan yang sama dalam bidang apa? Dalam bidang politik. Jadi dalam perhatian secara formal, rakyat atau masyarakat ini dikategorikan menjadi mempunyai hak yang sama dalam berdemokrasi, khususnya secara politik. Hingga individu atau rakyat perorangan tadi diberi keluasan, kebebasan yang sangat luas dalam berdemokrasi dan khususnya dalam bidang politik. Yang kedua, demokrasi secara material. Dari namanya insya Allah sudah kelihatan secara material, demokrasi ini memandang manusia memiliki kesamaan dalam bidang sosial dan ekonomi tentunya, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Jadi di demokrasi yang kedua ini, di bidang material, bahwa memandang rakyat, memandang masyarakat itu sebagai individu atau manusia yang memiliki kesamaan. Semua orang sama dalam bidang sosial dan ekonominya. Jadi bisa dianggap rata-rata dalam bidang sosial dan perekonomian. Setelah itu yang ketiga, demokrasi campuran. Sudah terlihat dari namanya, demokrasi yang demikian ini merupakan campuran dari kedua demokrasi yang sebelumnya yang di atas tadi. Demokrasi ini berupa menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat hak setiap orang. Jadi di demokrasi campuran ini lebih banyak untuk bagaimana memandang rakyat ya. Memandang rakyat, kita menyamakan mereka secara politik maupun sosial ekonomi. Jadi kita menyamakan mereka dan memberi kebebasan yang sangat luas atau meluaskan kebebasan bagi mereka, bagi rakyat dan masyarakat dalam berdemokrasi. Setelah itu dilanjutkan dengan demokrasi
berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Itu demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Seperti namanya, demokrasi dan liberal. Liberal yang berarti bebas dan sangat bebas, bahwa rakyat di sini bebas sama sekali dan punya hak yang sama dengan setiap orang yang ada di negara tersebut, di negeri tersebut yang menerapkan demokrasi demikian. Dan yang kedua, demokrasi rakyat atau proletar. Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Semua warga negara memiliki persamaan dalam hukum dari politik. Jadi dalam demokrasi rakyat ini lebih mengutamakan rakyat. Rakyat dijunjung tinggi, bahkan mempunyai garis, bisa dikatakan mempunyai garis kekuasaan itu lebih tinggi. Jadi semua apapun tergantung dari rakyatnya. Dan juga demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, seperti alat demokrasi sistem parlementer dan juga demokrasi presidensil. Yang pertama yaitu demokrasi sistem parlementer. Bisa dijelaskan bahwa sistem parlementer di sini lebih mengutamakan dan mengagung-agungkan parlemen. Dalam parlemen, kalau di negara kita sebagai contoh DPR dan MPR. Jadi kita lebih memperhitungkan mereka dalam membuat aturan undang-undangan dan juga menjalankan. Bahkan dalam sisi pemerintahan, parlementer itu juga sangat berpengaruh nanti untuk bisa menentukan siapa perdana menterinya, siapa yang bisa memimpin negara. Dan yang kedua yaitu demokrasi presidensil, yaitu demokrasi atau sistem demokrasi yang sudah terorganisir dan dikepalai sendiri oleh seorang presiden, seorang pemimpin yang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsadea Prameswari, mahasiswi dari Prodi PAI kelas A1 semester 2 NIM 055 akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, demokrasi liberal atau parlementer, yaitu demokrasi representatif pada perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengakui hak individu serta kebebasannya. Demokrasi ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1957. Demokrasi ini berawal dari kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD pengganti UUDS 1950. Pada demokrasi ini banyak terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Dan pada demokrasi ini banyak didominasi oleh partai politik dan DPR. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Meskipun konsep awal pada periode tersebut dimaksudkan sebagai implementasi sila keempat Pancasila, namun pada akhirnya kekuasaan terpusat di tangan presiden. Pada demokrasi ini banyak berkembang pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI. Yang ketiga, demokrasi Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa demokrasi ini sering disebut sebagai era pemerintahan Presiden Soeharto karena pada saat itu Bapak Soeharto masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa ini diawali dengan keberhasilannya dalam menumpas G30 SPKI pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 1 Oktober. Lebih didominasi oleh peranan ABRI
birokratisasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan, serta banyak dipengaruhi peranan golongan karya. Demokrasi yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila era reformasi, terjadi pada tahun 1999 sampai sekarang. Yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila era reformasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, serta rakyat bebas untuk menyuarakan pendapatnya. Pada demokrasi ini diselenggarakan pemilu pada tahun 1999 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab, dengan diikuti 48 partai politik. Pada demokrasi ini, warga juga diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Sama halnya dengan warga, pers juga diberikan kebebasan, sehingga banyak bermunculan di beberapa media seperti media cetak maupun elektronik. Dan pada tahun 2004 diselenggarakan pemilu yang dilakukan dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, wakil presiden, serta wakil presiden.